Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vivi Afifah dari kelas 12 2 akan menjelaskan tugas sejarah Indonesia tentang rencana Smithro. Apa sih rencana dari Smithro itu? Pemerintahan Kabinet Nasir pada periode yang sama mengeluarkan kebijakan di bidang industri atau industrialisasi. Kebijakan ini dikenal dengan rencana Smithro. Dari kebijakan Smithro ini menjadi sasaran utama seperti pabrik semen, pabrik pemintalan, pabrik karung, peningkatan produksi pangan, perbaikan sarana prasarana pertanian, dan penanaman modal asing. Selanjutnya, gerakan Benteng yang bertujuan untuk satu, mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi sosial. Yang kedua, untuk melindungi para pengusaha dalam negeri dengan cara memberikan bantuan berupa kredit dan bimbingan konkret. Sekitar 700 pengusaha dalam negeri mendapat bantuan kredit dari pemerintah. Menjadi menteri dan terlibat PRRI. Pada 11 Maret tahun 1943, saat ia telah menyelesaikan studinya di Belanda, Smithro hendak pulang ke Indonesia, namun apa daya perang Eropa keburu berkecamuk. Belanda kala itu berada dalam cengkraman fasis Jerman. Smithro pun terpaksa tinggal di Belanda dengan bekerja di lembaga riset alma maternya. Setelah kembali ke Indonesia pada tahun 1946, Perdana Menteri Sultan Syahrir mengangkatnya sebagai staf dan diterima pula menjadi bagian Partai Sosialis yang dipimpin Syahrir bersama Amir Syarifuddin. Smithro di era Orde Baru. Saat Soeharto mulai berkuasa, Smithro dicari Ali Murtopo selaku kepala Intel. Maka pulanglah Smithro, si anak hilang itu. Ketika para ekonomi yang dicap mafia Barkeley begitu didengar oleh pemerintah Orde Baru, Smithro juga jadi orang penting. Orde Baru menjadikannya sebagai Menteri Perdagangan tahun 1968 sampai 1972 dan Menteri Negara Riset tahun 1972 sampai 1978. Smithro di tahun 1955 rupanya masih Smithro yang tak jauh berbeda dengan dirinya pada tahun 1957 saat bergabung dengan PRRI di Sumatera. Juga tahun 1940-an di Belanda masih berani melawan penguasa. Dia wafat pada 9 Maret 2001, tepat hari ini 19 tahun yang lalu. Jadi kesimpulannya, sumber daya manusia yang produktif akan membantu dalam perekonomian di Indonesia. Sebagai pakar ekonomi, Smithro ingin mendobrak dan memberantas kemiskinan di Indonesia dengan cara mengembangkan sektor industri, pengembangan wilayah yang menyangkut pola penggunaan dana, sumber daya manusia yang produktif sehingga bangsa Indonesia menjadi kehidupan yang baik dan lebih maju.